Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bersama-sama melihat bagian daripada firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Let's pray together. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami melalui pasal yang kami kenal dan kami sudah banyak tahu. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu ya Bapa yang boleh berbicara, kata-kata yang tadi kami baca, boleh kami lihat dengan jelas dan boleh mengajarkan kami ya Tuhan, melalui roh-Mu, apa yang harus kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, bantu kami dan ubah kami Tuhan, terutama setelah kami membaca dan mencoba merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya masih ingat dulu ketika saya umur 5 tahun di Indonesia, Natal kita itu adalah Natal yang penuh dengan hadiah dan juga Natal yang biasanya dimeriahkan oleh orang ini. Satu lagi, ya orang ini gitu ya. Saudara-saudara, siapa orang ini? Sinterklaas ya, seperti kita tahu, Sinterklaas dikatakan berasal dari Belanda. Dan ini adalah orang yang ditentukan dan dia kelihatannya juga adalah seorang santo begitu ya di Eropa. Dan dia saudara-saudara biasa datang ke negara-negara atau ke tempat-tempat dan membawa hadiah biasanya, membawa hadiah. Dan dia datang bersama dengan siapa, Kevin? Suhartepit, betul, Suhartepit. Ya, dan Suhartepit itu biasanya bawa hadiah di karung, saudara-saudara. Kalau misalnya di Indonesia itu karungnya itu diterjemahkan dengan karung goni, begitu ya, karung beras gitu, yang terbuat dari goni, saudara-saudara. Dan biasanya di karung itu tempat hadiah. Kalau misalnya kita baik, begitu kita anak baik, kita akan dapat hadiah itu. Tetapi kalau misalnya kita nakal, kita akan dibawa pulang sama Sinterklaas, sama Suhartepit, kembali ke Netherlands, kembali ke Belanda, dan juga mungkin nggak tahu diapain, dihukum atau diapain kali di sana, saudara-saudara. Nah, yang luar biasa, sampai umur 10 tahun saya percaya kalau misalnya Suhartepit dan Sinterklaas itu dari Belanda, saudara-saudara. Tetapi yang saya nggak percaya, yang saya ya bodoh, saudara-saudara. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah ngeh kenapa Sinterklaas dan Suhartepit itu bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, saudara-saudara. Itu yang paling saya nggak ngerti. Dan ternyata pada umur 10 tahun, waktu itu saya ingat sekali, saya masuk ke satu ruangan, begitu ya. Dan di ruangan itu saya lihat bagaimana mereka itu sedang make up, saudara-saudara. Ya, dan saya baru lihat kalau misalnya ternyata Sinterklaas yang saya pikir dari Belanda, nggak taunya itu om saya, dan ternyata teman-teman Suhartepitnya itu ternyata adalah teman-teman om saya yang saya kenal begitu loh, yang pakai makeup hitam, saudara-saudara. Dan ini om saya. Kalau misalnya saudara lihat, ini om saya namanya Om Hans, saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat saya nggak bego-bego banget begitu loh. Karena apa? Karena tampangnya dia, mukanya dia itu persis seperti kayak orang Eropa, saudara-saudara, karena dia Eurasian. Jadinya jangan pikir saya naif begitu ya, maksudnya ya ini kok bego banget sih orang Indonesia tapi percaya dari Belanda. No, saudara-saudara, om ini adalah om yang memang mirip begitu loh dengan orang dari Belanda. Tapi saya nggak pernah saudara-saudara percaya kalau misalnya pada akhirnya kalau misalnya Sinterklaas itu dari Belanda, karena setelah saya melihat om saya nggak bisa relate om saya dengan cara yang sebelumnya, begitu ya. Saya bingung sekali siapa Sinterklaas itu dan pada akhirnya saya baru tahu bahwa oh ternyata itu adalah om gue, begitu loh. Mungkin ini perasaan kita ya ketika kita membaca dan melihat dari pasal 11 dari 2 Samuel ini. Daud yang kita percaya dan kita lihat
Dan kita baca saudara-saudara sebagai seorang raja yang berhasil, seorang raja yang sukses, seorang raja yang besar, sekarang menjadi Daud seperti ini. Dan kita lihat saudara-saudara, karena sampai pasal yang ke-10 dari 2 Samuel, kalau kita lihat sekali lagi, kita telah membaca dan melihat tokoh daripada Daud. Seorang anak gembala boleh dikatakan, yang akhirnya menjadi raja Israel. Dan bagaimana dia memimpin bangsa ini melalui peperangan dan memperoleh kemenangan yang luar biasa besar, saudara-saudara. Dan Daud mampu mengalahkan bangsa-bangsa asing. Ini sosok yang sangat luar biasa sekali. Ditandai oleh kesetiaannya yang konsisten kepada Allah. Kesetiaan yang luar biasa, tidak harus dirugikan lagi, tidak harus diragukan lagi. Karena kesetiaan Daud inilah pada akhirnya Allah membuat perjanjian dengan Daud. Ya, kita membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Pada waktu itu Pastor Micah berkhotbah buat kita. Ini adalah perjanjian yang merupakan perjanjian kunci yang ada di dalam Alkitab. Yang penting sekali di dalam Alkitab. Dan di sini Daud menyatakan keinginannya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan katakan Tuhan akan meneguhkan rumah, yaitu keturunan bagi Daud. Yang memungkinkan tahtanya pada akhirnya menjadi tahta yang berkelanjutan dan tahta yang abadi. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16, saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bahwa keluarga dan kerajaanmu dikatakan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, so far semuanya ini berjalan dengan baik, sangat baik buat Daud. Dia telah membangun reputasinya dengan baik. Dia telah Daud yang merayakan kemenangan atas musuh, menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang gak layak, yang kita lihat minggu lalu, saudara-saudara. Memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran, dan pasal 9 menunjukkan kasih setianya, kasih setia Allah, melalui Daud kepada keturunan musuhnya, keturunan Saul, kepada Mephiboset, kita lihat di pasal 9, dan di pasal 10 kita lihat juga menunjukkan bagaimana kebaikannya kepada orang asing, kepada Hanun, atas dasar kebaikan ayahnya yaitu Nahas. Jadi sejauh ini adalah gambaran yang terbaik dari Daud. Raja yang besar. Tapi sekarang ini, di pasal 11, kita melihat dia berada di puncak kekuasaannya, kita melihat bagaimana dia mampu untuk memerintah dan mengontrol segala hal dan semua orang. Tetapi dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, saudara-saudara. Ketika dia menang atas semua peperangan, atas semua bangsa yang gagah perkasa, saat ini dia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Dan kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ini adalah satu bagian dari perjanjian lama yang sangat memalukan. Sejarah perjanjian lama yang mungkin kalau misalnya kita tanya kepada orang Israel akan katakan bahwa apa? Lebih baik kita nggak usah ngomong mengenai hal ini. Begitu loh. Karena apa? Karena ketika orang Israel ditanya, mereka harus mengangkat cerita ini dan mereka harus mengungkapkan mengenai aib ini, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada guru sekolah minggu yang pada hari ini mengajarkan cerita yang sama dari Alkitab, supaya mereka bisa mengajarkan dengan baik, dengan setia, dan juga supaya diskusi kita menjadi diskusi setelah kita makan siang atau selama kita makan siang yang setia kepada Alkitab dan kepada kebenarannya. Bagaimana kita bisa menceritakan kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang berhasil di dalam satu atau yang dinodai di dalam satu petang ini oleh dosa yang kita jarang bicarakan di publik. Saudara-saudara. Tetapi di sini naratif memberikan kepada kita sebuah detail yang sangat luar biasa rinci, dan detail ini saudara-saudara seringkali adalah detail yang lebih berlebihan menurut kita mungkin mengenai Raja Daud. Too much buat kita. Kalau bisa mungkin kita nggak tahu detail ini. Tetapi di sini di insiden yang menentukan saudara-saudara, pada akhirnya kita belajar mengenai siapa Daud. Jadi Daud dari semua keberhasilannya, dari semua yang dia sudah lakukan,
kita melihat saudara-saudara sebuah catatan. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 5 kita melihat saudara-saudara dengan jelas sekali. Daud dikatakan melakukan semua yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang dari semua yang diperintahkannya seumur hidupnya, kecuali di dalam perkara Uria orang Het itu. Ada noda, ada titik yang akan terus dibicarakan oleh orang Israel, oleh kita mengenai Daud. Dan hari ini kita akan belajar mengenai dosa, mengenai bagaimana kekuatan dosa, terutama bagaimana dosa itu bisa menipu kita. Di pasal 11 ayat 1, silakan buka lagi Alkitabnya. Ini menentukan suasana seluruh cerita ya. Dikatakan ini adalah pergantian musim. Oke, maksudnya masuk ke dalam musim semi. Jadi musim dingin telah selesai. Ini adalah waktu yang lebih hangat, lebih menguntungkan untuk raja-raja berperang biasanya, lebih sedikit hujan dan lebih hangat daripada cuaca pada musim dingin. Jadi mereka keluar berperang dan pada waktu itu orang Israel pergi berperang. Tapi siapa yang memimpin orang Israel berperang? Bukan Daud. Daud di Yerusalem, dia mengirim Yoab panglimanya. Dan seluruh pasukan Israel termasuk Uria, suami daripada Batsheba. Dan di pasal ini, saudara-saudara, di awal pasal ini, bahkan si narator itu mengisyaratkan kepada kita bahwa ini bukan seharusnya yang dilakukan oleh raja. Kewajiban raja itu adalah justru memimpin berperang. Ini yang diinginkan oleh orang Israel. Kalau saudara lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-8, kita melihat bahwa bagaimana orang Israel itu meminta raja, dan bukan hanya sekedar raja yang akan memimpin mereka, tetapi jelas dikatakan bahwa mereka meminta raja yang akan memimpin mereka berperang. Namun sekarang kita ngelihat bagaimana Daud menyuruh orang lain untuk melakukan tugasnya. Sedangkan dia ada di istana, bobok siang, saudara-saudara, pada suatu petang tersebut. Mungkin dia mengatakan seperti ini ya, wah ini enak juga dia, kalau misalnya ada tim yang luar biasa, dan Yoab itu adalah panglima yang tangguh, dia akan mengurus segala sesuatu. Dan mungkin aja Daud sebagai Raja Israel posisinya pada waktu itu udah di atas angin. Karena bayangkan coba, dari semua kemenangan yang dia peroleh, dia bisa menjadi sombong. Dari nyanyian yang dinyanyikan mengenai Daud misalnya, bisa aja dia menjadi sombong. Dan di sana dia berada, dan kita lihat saudara-saudara di ayatnya yang kedua, dia berada pada waktu itu sedang berjalan di atap rumahnya. Kalau saudara nggak tahu sotoh itu apa, itu bukan makanan, saudara-saudara. Tetapi sotoh itu adalah atap yang rata, begitu ya. Atap yang rata, datar. Dan pada waktu itu dia bukan hanya naik ke atapnya, tetapi karena istananya itu ada di puncak daripada kota Yerusalem, dia bisa melihat semua yang terjadi di kota Yerusalem, boleh dikatakan. Jadi bukan hanya dia naik ke atapnya, tetapi atap daripada istananya itu ada di atas kota Yerusalem, saudara-saudara. Dia melihat ke tempat atau ke sesuatu atau ke seseorang yang tidak seharusnya dia lihat, dan bukan hanya dia melihat, tetapi kita tahu dia menatap. Dari atas istananya dia melihat perempuan, seorang istri daripada orang lain sedang mandi, dia cantik, dan dia menginginkannya. Alkitab mencatat, saudara-saudara, 2 perempuan lain yang cantik selain Batsheba. Yang pertama siapa? Ada yang tahu? Kasih hadiah. Yang pertama siapa? Ribka, oke. Yang kedua siapa? Bukan, salah. Yang kedua Esther. So there are 2 other beautiful women in the Bible beside Bathsheba, Rebecca and Esther. It's very clear. Di Alkitab dicatat sebagai perempuan yang cantik. Jadi ketika Daud pada waktu itu berada di atas atap yang tinggi, atap datar yang tinggi, saudara-saudara, di Yerusalem, dia bisa bilang bahwa dia ngelihat semuanya. Ya, dia lihat semuanya, betul, dia lihat semuanya. Tapi dia bisa menghindari untuk
menatap apa yang dia lihat. Dia mengirim seseorang pada akhirnya untuk mengambil perempuan itu. Dia membawanya, tidur dengan perempuan itu. Karena apa, saudara? Dia berkuasa. Dia nggak perlu datang ke rumah Batsheba dan ambil Batsheba. Dia bisa kirim orang untuk mengambil Batsheba. Dan semuanya itu terjadi dengan begitu cepat sekali, saudara-saudara. Dan semuanya dicatat oleh Alkitab sebagai fakta, sebagai kata kerja. Dia bangun, dia berjalan, dia melihat, dia mengirim seseorang, dia tidur dengan orang itu, dan Batsheba hamil. Gak ada catatan percakapan di antara Daud dengan Batsheba, gak ada affection di antara mereka. Dan Daud telah diingatkan sebetulnya bahwa yang harusnya dia tahu, bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 17 ada di layar, dikatakan bahwa Raja Israel itu gak boleh punya banyak kuda dan kereta perang, dan juga tidak boleh punya banyak emas dan perak, dan juga istri, saudara-saudara. Dan inilah dosa yang terjadi di Alkitab ketika manusia keluar daripada koridor yang Allah tentukan. Kalau saudara lihat ya, misalnya ya, manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa di mana? Di dalam Kejadian pasal 3. Betul nggak? Di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan pasal 4. Di pasal yang keempat, saudara-saudara, langsung dicatat oleh penulis bahwa terjadi perkawinan multiple. Perkawinan yang dengan istri yang banyak. Langsung, saudara-saudara, di pasal yang keempat. Dan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 13, kita melihat bahwa pada akhirnya, kita tahu Daud nggak bisa mengendalikan nafsunya, dan dia pada akhirnya mengambil banyak wanita ke Yerusalem untuk menjadi istrinya di 2 Samuel 5 ayat 13, seperti yang ada di layar ini, saudara-saudara. Dia mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia pergi dari Hebron. Bagi Daud masih lahir lagi anak lelaki dan perempuan. Sekarang masuk akal bukan? Masuk akal. Karena apa? Karena Batsheba ini cuma satu perempuan lainnya. Begitu loh. Yang diambil oleh Daud. Bahkan kalau saudara lihat di 2 Samuel pasal yang ke-11 ini, nama Batsheba hanya disebutkan satu kali. Di ayat 3. Dan sisa perikop tersebut dia hanya disebut sebagai perempuan itu. Daud pada akhirnya tidur dengan Batsheba, dan tindakan ini melahirkan dosa, dan lebih banyak dosa lagi, dan lebih banyak dosa lagi. One night stand ini, saudara-saudara, pada akhirnya melahirkan sebuah dosa yang merupakan aib bagi bangsa Israel, dan Batsheba hamil. Dan kita melihat bagaimana Daud mencoba untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Saat Uria sedang berperang, Daud memanggilnya kembali ke istana dan bertanya mengenai perang, dan meminta dia untuk pergi dan pulang ke rumahnya, saudara-saudara. Menghabiskan malam dengan istrinya. Ya. Kalau kalian jadi Uria pasti kaget ya. Apa kepentingannya ini raja ini? Untuk menyuruh dia, dari semua orang kenapa dia yang disuruh gitu loh, untuk pulang. Dan kita nggak tahu, saudara-saudara, dari narasi ini, apakah Uria pada waktu itu curiga atau enggak. Dan di sini kita melihat bahwa bagaimana Daud mencoba untuk menutupi dosanya. Daud mencoba membuatnya seperti anak itu adalah anak Uria, bukan anaknya Daud. Tetapi kita lihat, usaha pertamanya gagal. Uria tetap setia kepada Daud, dia menunjukkan disiplin yang besar, karakter yang luar biasa, bagus sekali untuk dia tetap tidur di gerbang raja bersama-sama dengan serdadu, dengan pelayan lainnya. Alasannya ialah apa? Ketika tabut itu ada di luar, tabut Allah yang berisi 2 loh batu, itu sedang dibawa, diarak oleh pasukan Israel berperang, saudara-saudara. Ketika orang Israel lainnya sedang berperang, ngapain dia pulang tidur, minum dengan istrinya? Dan itu masuk akal bukan? Kita lihat sini betapa setianya Uria. Dia bukan orang Israel asli pertama-tama. Dia orang apa? Dicatat oleh Alkitab kita. Orang apa? Orang apa? Orang Het. Orang Het dikatakan. Uria adalah orang Het. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya kepada Daud dan kepada kerajaannya. Dia tolak untuk kembali ke rumahnya, untuk santai, untuk tidur dengan istrinya. Dan itu persis sebetulnya apa yang Daud harus kerjakan ketika dia melihat Batsheba.
Harusnya dia stop di situ, dan dia menolak keinginannya, dan dia tidak melakukannya. Di sini kita belajar bahwa bagaimana dosa seringkali membuat hati nurani kita kacau, saudara-saudara. Kembali ke cerita Daud, kita lihat bagaimana Daud nggak menyerah, dia melakukan upaya lain, dan dia mencoba Uria untuk makan dan mabuk, dan masih gagal juga. 4 kali, saudara, di dalam potongan ayat-ayat yang sedikit ini, Daud meminta Uria untuk pergi dan tidur dengan istrinya, tetapi semua usahanya itu gagal. Semua usahanya itu gagal. Dan ketika dia putus asa di dalam usahanya terakhir, dia menulis surat kepada Yoab, dan dia minta apa? Mengirim Uria ke garis depan, supaya apa? Supaya dia mati. Karena tentara di garis depan, kemungkinan adalah tentara yang mengalami pertempuran yang paling berat, dan Yoab melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Daud, dan Uria pada waktu itu ditempatkan di barisan depan, dan dia mati. Laporan itu kembali kepada Daud. Dan seperti kita baca, bagaimana Daud mungkin berpikir, ya Uria mati. Tetapi sebetulnya di dalam hatinya, dia berpikir, yes, misinya tercapai. Gak ada yang perlu tahu apa yang dilakukan oleh dirinya. Dosa itu selalu menipu ya, menipu kita. Itulah yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Daud berpikir bahwa akhir daripada cerita ini sudah sampai, penutup udah. Dan dia berpikir bahwa dia bisa menguasai semuanya. Dia berpikir dia bisa jadi Allah, begitu loh. Dan Allah nggak perlu tahu tentang ini. Tetapi lihat apa yang dicatat oleh pasal 11 bagian ayat terakhir. Apa yang dicatat oleh pasal 11 di ayat yang terakhir? Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud boleh berpikir bahwa Allah nggak perlu tahu mengenai hal ini. Tetapi Allah tahu. Allah tahu. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Dosa itu menipu kita seringkali. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa ini adalah dosa Daud. Ini adalah dosa yang mengerikan memang yang dilakukan oleh Daud. Dalam satu pasal aja kalau kita lihat, Daud itu melanggar hampir daripada 10 perintah Allah loh, saudara-saudara. Perhatikan coba, apa aja? Menginginkan istri orang lain, perselingkuhan, berbohong, pembunuhan. Perintah ini adalah perintah yang seharusnya Daud tahu. Dia adalah orang yang merupakan orang yang takut akan Allah. Tetapi itulah dosa, saudara-saudara. Ketika kita melakukan dosa dan mencoba menutupinya, kita bukan hanya berurusan dengan dosa itu, tetapi dosa itu berkembang biak. Dan dosa itu mengendalikan kita. Itu yang terjadi, saudara-saudara, dengan berbagai macam dosa. Kalau kita melihat dari pornografi misalnya, yang ada di telepon kita, yang ada di komputer kita, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar hawa nafsu dan bukan hanya sekedar untuk mata kita. Tetapi kita tahu bagaimana dosa ini melahirkan dosa yang lain, melahirkan dosa yang lain, melahirkan dosa yang lain. Berbohong, merendahkan orang lain, mengakibatkan hubungan yang rusak, kecanduan yang lebih lanjut. Dan mungkin saudara berpikir bahwa saya orang Kristen yang dewasa, saya nggak akan tergoda dengan dosa yang seperti ini, yang macam seperti ini. Ini adalah dosa Daud atau mungkin dosa untuk orang-orang tertentu. Luar biasa saudara-saudara, ketika kita memikirkan hal itu, sebetulnya kita ada di dalam ancaman untuk terjebak di dalam dosa. Dosa itu begitu kuat. Dan dosa itu sangat powerful sekali saudara-saudara, kalau misalnya kita tidak langsung deal dengan masalahnya. Banyak dari kita berpikir bahwa dosa saya bukan dosa yang mematikan ya. Karena dosa saya itu gak seberat dosanya Daud, begitu loh. Daud ini berat banget dosanya. Saya bohong, tapi mungkin itu cuma white lie. Mungkin saya nggak tell the whole truth. Tetapi mungkin saya pikir bahwa itu adalah sesuatu yang casual aja. Tetapi saudara-saudara kita melihat bagaimana dosa itu mematikan. Yakobus pasal 1 mengatakan apa ada di layar? Dia katakan di sini,
Tetapi apabila keinginan ayat 15 telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau misalnya kita bergumul dengan dosa, dengan satu dosa, kita harus menyelesaikannya secepat mungkin, saudara-saudara. Kita harus berurusan dengan hal itu secepat mungkin. Datang dan mencari pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa say no dengan godaan itu, saudara-saudara. Titus 2 ayat 11 sampai 12 kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Nggak ada ya Titus 2 ya. Oke, kita akan buka bersama-sama dari Titus 2. Titus 2, saudara-saudara. Kalau udah ketemu Titus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Kita akan baca bersama-sama ya. Kalau udah ketemu, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini, di dunia sekarang ini. Dalam bahasa Inggris jauh lebih keras. Ada yang bisa baca bahasa Inggris dari NIV, dari Titus 2 ayat 11 hingga ayat 12? Kalau enggak saya akan baca, saudara-saudara. Di bahasa Inggris, ini sangat keras. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Dan di ayat 12 dikatakan, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Jadi dengan kata lain, kita sebagai pengikut Kristus, kita punya kekuatan untuk say no. Kita akan digoda, dan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa ingkari, dan kita nggak bisa batasi. Kita akan terus digoda, tapi kita bisa nggak say no terhadap godaan itu? Kita bisa, saudara-saudara. Dan luar biasa, solusi yang ditawarkan oleh Alkitab itu, saudara-saudara, ialah solusi di dalam komunitas, bukan hanya solusi sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu urusan saya sendiri, bukan urusan saya sebagai komunitas. Tapi Alkitab itu mendekatinya dengan urusan sebagai komunitas, saudara-saudara. Di Ibrani pasal 3 ayat 13 dikatakan seperti demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi, saudara-saudara, dikatakan di sini kalau misalnya seorang berdosa, itu dia datang ke dalam satu komunitas dan dia menasihati seorang dengan yang lain, saudara-saudara. Makanya kita ada di dalam komunitas, di dalam kelompok, di dalam gereja, saudara-saudara. Karena di dalam komunitas itulah kita bisa saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kalau Anda ada di dalam situasi seperti Daud pada hari ini, dan mungkin terlalu malu untuk datang kepada sebuah komunitas, ataupun juga datang kepada orang lain, atau datang kepada Allah, undangan bagi kita dari Allah terbuka, untuk kita datang kepada Dia, dan mengakui dosa-dosa kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus kita menemukan pengampunan, pembersihan, dan kita menemukan pengampunan yang luar biasa besar. Rahmatnya begitu besar bagi kita, lebih besar bahkan daripada segala sesuatu. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan dan kita akui dosa-dosa kita sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang boleh berbicara secara powerful kepada kami. Firman yang kami familiar, yang kami sudah sering baca dan kami tahu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami, Tuhan. Dan ampuni kami ketika kami masih terus bergumul dan berkancah di dalam dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan,
meminta pengampunan itu. Ajar kami Tuhan untuk kami sebagai orang-orang yang percaya untuk bisa mengatakan no to ungodliness dan kepada dosa. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menjadi wakil dan saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan tolong bantu kami ya Bapa. Kami lemah tetapi Engkau kuat. Tuhan tolong bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.